Kepergok angkut kambing dengan mobil ambulans desa, kepala desa diperiksa petugas. Bukan kali pertama terjadi kasus penyelewengan penggunaan mobil ambulans di desa ini, pemirsa. Sebelumnya mobil ambulans pernah terlibat dalam pencurian serta penggerebekan narkoba. Kok isinya wedhus? Inilah rekaman video amatir dari warga saat mencurigai mobil ambulans desa yang diparkir di samping Pasar Hewan Patok Baru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Saat dicek oleh sejumlah pedagang dan petugas pasar, mereka dibuat terkejut karena di dalam mobil ambulans Desa Sukrejo, Kecamatan Kunir, ternyata berisi 2 ekor kambing. Saat diinterogasi warga, oknum pembawa mobil ambulans mengaku sudah mendapat izin dari istri Kades untuk meminjam mobil ambulans guna mengangkut kambing. Jadi ketika diketahui ambulans desa yang digunakan untuk mengangkut kambing dan itu viral, langsung kebijakan pemerintah adalah menarik sementara ambulan itu, dan saat ini ambulan itu berada di kantor dinas kesehatan. Sementara kepala desa segera akan diperiksa oleh tim pemeriksa dari inspektorat. Kasus penyelewengan penggunaan mobil ambulans di desa ini sudah 3 kali terjadi. Pertama, mobil digunakan mengangkut sapi curian. Yang kedua, mobil ambulans ditahan pihak kepolisian saat penggerebekan narkoba. Dan yang ketiga, mobil ambulans digunakan mengangkut kambing. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Dunartono, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang langsung dengan Wakil Bupati Lumajang, Ibu Indah Amperawati. Selamat siang, Ibu Indah. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Bu Indah, terkait dengan ambulans yang disalahgunakan untuk mengangkut kambing ini, bagaimana penanganannya sejauh ini? Apakah sanksi sudah diberikan kepada kepala desa? Hari ini pemeriksaan inspektorat sudah selesai. Jadi kemarin secara maraton kepala desa, kemudian sopir dan perangkat sudah selesai pemeriksaan dan mereka sudah mengakui terjadi penyalahgunaan ambulans desa dengan seperti yang kita ketahui bersama, ngangkut kambing, katanya orang Jawa wedhus. Wedhus, betul. Ini sanksinya apa, Bu, diberikan? Apakah akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala desa? Begini, jadi pengakuan kepala desa, pengakuan supir maupun perangkat bahwa selama ini ambulan tersebut memang disimpan di rumah supir, dan supir itulah yang bertugas bertanggung jawab untuk mengantarkan pasien atau orang sakit. Maka ini adalah perilaku sopir yang tidak benar. Tetapi jangan lupa, kepala desa tetap bertanggung jawab. Jadi menurut pengakuan ketiga-tiganya, kemarin sopir itu tidak meminta izin kepala desa. Jadi ketiga-tiganya menyampaikan hal seperti itu. Dan si sopir juga mengakui. Tetapi karena tanggung jawab itu juga ada di kepala desa, maka kepala desa akan segera diberikan surat teguran tertulis atas tanggung jawabnya dan tidak boleh mengulangi lagi. Ibu, kita memiliki informasi bahwa penyalahgunaan ambulans ini bukan kali pertama. Yang pertama bahkan sempat digunakan untuk penyalahgunaan narkoba. Ini bagaimana, Bu, antisipasi ke depannya? Ya, jadi kami sudah hari ini ada kepala Dinkes tadi sudah bertemu dengan saya dan kita sampaikan bahwa harus ada perubahan peraturan petunjuk teknis terkait dengan pemanfaatan ambulans desa, pemeliharaan dan pengamanan ambulans desa sebagai tanggung jawab pemerintah desa. Ambulans desa ini adalah program Bupati ke-11, waktu itu almarhum Dr. Sahrul Masjar, dan ini diapresiasi oleh pemerintah pusat sebagai satu-satunya kabupaten, 1 ambulans 1 desa, dan hari ini semua desa sudah mempunyai ambulans desa. Oleh karena itu juknisnya harus benar-benar dipertajam lagi soal pemanfaatan dan soal sanksi apabila desa menyalahgunakan. Selama ini juknisnya tidak ada bicara masalah sanksi. Baik, Bu Indah, setiap desa diberikan 1 ambulans, lalu bagaimana pengawasannya, Bu? Karena ini bukan kali pertama terjadi juga. Iya, jadi nanti pengawasan akan kita serahkan kepada beberapa tingkatan, ada camat,
kemudian Dinas Kesehatan melalui puskesmasnya masing-masing untuk terus melakukan pemantauan dan mengevaluasi soal perjalanan ambulan desa ini. Baik. Saya, Pak Bupati, sangat marah sekali. Ini mencoreng wajah birokrasi. Saya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa Bupati, Wakil Bupati, seluruh aparatur sipil negara, termasuk kepala desa dan perangkatnya, bukan pejabat. Kita semua ini adalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat dan harus melayani rakyat dengan baik. Baik, lalu sekarang bagaimana dengan mobil ambulansnya, Bu? Apakah sudah dilakukan proses sterilisasi supaya bisa digunakan ke depannya? Ya, ambulans saat ini masih di kantor Dinas Kesehatan dan sudah dicek beberapa bagian yang harus disempurnakan, artinya ada beberapa bagian yang tidak ada di ambulan tersebut, misalnya alat kesehatan, nanti akan dicek kembali, kemudian rotary juga tidak berfungsi dengan baik, dan beberapa bagian lagi akan diperiksa, kemudian akan dimasukkan bengkel untuk disempurnakan, dan kepala desa harus bertanggung jawab atas pembiayaan ini. Seluruh desa nanti, ambulan desanya akan diperiksa kembali oleh Dinas Kesehatan dan akan dicek satu persatu. Baik, berarti akan bisa digunakan ke depannya lagi oleh warga. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya sudah bergabung di iNews Siang, Ibu Indah. Sehat selalu, Ibu.